Di depan mata ada anak-anak yang terbengkalai, anak-anak yang terlantar, anak-anak yang mau makan susah, anak-anak yang mau sekolah susah, anak-anak yang mau ke gereja pun susah karena gak punya transport, anak-anak yang liar. Itulah yang memotivasi, melihat. Visi itu kan berarti melihat mereka yang sangat-sangat membutuhkan. Itulah yang mendorong begitu kuat untuk menjangkau mereka. Apapun tantangannya, apapun halangannya, terus menjangkau, mencari mereka. Karena satu jiwa lebih berharga daripada seisi dunia ini. Dan Tuhan Yesus sangat mencintai anak-anak. Saya dengan Ibu Pendeta Vera Maspaitela Sekeon, saya memiliki suami satu, Bapak Pendeta Peter Maspaitela, dan memiliki dua anak. Yang pertama sudah menikah dan sedang mengandung, kemudian anak yang kedua di SMP. Saya saat ini melayani atau menangani atau memimpin satu yayasan, yaitu Yayasan Pelayanan Anak Kalvari Cabang Bekasi. Sejak dari tahun 2000 sampai tahun 2022 ini, itu berarti pas di bulan April ini genap 22 tahun. Anak saya yang pertama bernama Grace Julian Maspaitela, menikah dengan orang Sumba Timur, hamba Tuhan juga. Dan kemudian anak yang kedua Karen Natalia Maspaitela. 28 tahun yang lalu saya juga mendampingi suami melayani di satu gereja atau bahkan mendirikan dan juga sampai saat ini tetap mendampingi suami sebagai ibu gembala di Gereja Kristen Setia Indonesia Jemaat Ebenezer di Bekasi. Menangani Yayasan Pelayanan Anak Kalvari Cabang Bekasi itu berangkatnya adalah dari firman Tuhan. Tuhan menaruh di hati saya untuk melihat begitu banyak anak-anak yang membutuhkan kasih Tuhan Yesus, khususnya di kota Bekasi dan sekitarnya. Dan juga oleh pendiri dari Yayasan Pelayanan Anak Kalvari, yaitu kakak kandung saya sendiri, Ibu Rence Setia Sekeon, di tahun 2000 memberikan tantangan kepada saya untuk merintis di Bekasi. Tahun 1992 saya tamat sekolah teologi di I3 Batu Malang. Kemudian di tahun 1992 saya ditahbiskan menjadi pendeta. Lalu setelah itu saya ditempatkan untuk melayani di salah satu gereja di Bekasi. Di situ saya dari tahun 1992, lalu kemudian saya menikah juga di situ tahun 1992. Dan setelah itu kemudian kami merintis bersama, setelah keluar dari gereja tersebut, kami bersama suami merintis lalu kemudian mendirikan Gereja Kristen Setia Indonesia Jemaat Ebenezer di Bekasi. Dan pada tahun 1994 saya Tuhan percayakan untuk mengajar di beberapa sekolah tinggi teologi yang ada di Jakarta, menjadi dosen. Tapi di tahun 2000 oleh kakak kandung saya sendiri yang tadi sebagai pendiri dari Yayasan Pelayanan Anak Kalvari, Ibu Rence Setia Sekeon, memberi tantangan kepada saya untuk membuka di Bekasi. Dan di tahun 2022, di bulan April, saya memulai Yayasan Pelayanan Anak Kalvari Cabang Bekasi sampai hari ini. Dasar firman Tuhan yang sangat kuat sebagaimana visi
daripada Yayasan Pelayanan Anak Kalvari, yaitu di dalam Matius 18 ayat 14. Bahwa Bapa di surga tidak menghendaki satu anak pun binasa. Melihat begitu banyak anak yang sedang berjalan menuju kepada kebinasaan, maka hati saya tidak tahan untuk berdiam diri. Maka itulah yang memberangkatkan untuk segera menjangkau yang tidak terjangkau, mencari yang terhilang. Jiwa anak sangat berharga di mata Tuhan. Tuhan Yesus berkata di dalam Markus pasal yang ke-10 ayat 13 sampai ayat 16. Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Di dalam Matius 18 ayat yang ke-5 dikatakan, barang siapa menyambut anak kecil dalam namaku, kata Tuhan Yesus, itu sama seperti menyambut Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus berkata di dalam ayat yang ke-6, barang siapa menyesatkan salah satu dari anak kecil ini, lebih baik batu kilangan diikatkan di lehernya dan ditenggelamkan ke dalam laut. Itu berarti di mata Yesus anak sangat penting. Anak penting bagi Yesus. Anak sangat berharga bagi Yesus. Itulah sebabnya saya ingin menghargai apa yang dihargai oleh Yesus. Saya ingin mementingkan apa yang dipentingkan oleh Yesus. Maka di tahun 2000 itu, dengan bekal doa, mengandalkan Tuhan. Saya hamba Tuhan murni, tidak punya usaha apapun. Pada waktu itu saya masih kontrak rumah, kontrak dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan di tahun 2000 itu, Yayasan Pelayanan Anak Kalvari Cabang Bekasi dimulai dari rumah saya. Rumah kontrakan yang ada di Jatimulya, Bekasi Timur. Tidak punya sponsor, tidak punya penjamin siapapun, tapi dengan iman memulai pelayanan itu. Mulai dari satu orang, saya kemudian ada berdua, kami mulai buka mencari anak-anak, mulai menjangkau begitu banyak anak, terus menerus tanpa hentinya, dengan semilitan mungkin, dengan sekuat tenaga, dengan semaksimal mungkin. Tidak ada jaminan, bahkan sampai tahun 2022 ini, Yayasan Pelayanan Anak Kalvari Cabang Bekasi tidak ada jaminan dari manapun, kecuali hanya dari Tuhan. Dan kami terus mengandalkan Tuhan. Maka kekuatan dari pelayanan ini adalah doa dan doa, beriman. Kami selalu melakukan apa yang menjadi bagian kami, dan Tuhan melakukan bagiannya. Tidak pernah setiap kali program di Yayasan Pelayanan Anak Kalvari Cabang Bekasi dimulai dengan dana, tidak. Semua dimulai dengan doa, puasa. Lalu kami mulai melangkah, dan Tuhan melakukan bagiannya secara ajaib sampai hari ini. Ya, visi daripada Yayasan Pelayanan Anak Kalvari yaitu sebagaimana Matius 18 ayat 14. Bapa di surga tidak menghendaki seorang anak pun binasa, artinya visinya adalah untuk memenangkan sebanyak mungkin anak bagi Kristus. Lalu untuk misinya yaitu melayani anak seutuhnya, agar anak memiliki Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga anak memiliki kepastian keselamatan. Kemudian juga anak bertumbuh dalam imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Selain itu, yang kedua, misi daripada Yayasan Pelayanan Anak Kalvari adalah mempersiapkan anak menjadi generasi penerus yang tangguh. Dan juga menjadi generasi penerus keluarga, menjadi generasi penerus masyarakat, menjadi generasi penerus gereja yang takut akan Tuhan, yang tangguh dan yang berani hidup benar. Tangguh berarti dia akan sanggup untuk menghadapi setiap tawaran dunia ini, apakah itu narkoba, pergaulan bebas, ataupun juga pornografi dan sebagainya. Lalu juga adalah untuk mempersiapkan anak-anak menjadi hamba Tuhan di profesinya di kemudian hari, untuk menjadi berkat bagi
keluarganya, bagi masyarakat, bagi gereja Tuhan, bahkan bagi bangsa dan negara ini. Nah, itu adalah visi dan misi dari Yayasan Pelayanan Anak Kalvari. Yayasan Pelayanan Anak Kalvari Cabang Bekasi adalah yayasan yang non-profit. Dan yayasan ini berdiri oleh karena Tuhan dan tidak dimulai dengan ada ketersediaan dana atau ada support dana dari pihak tertentu. Tetapi yayasan ini dimulai dengan doa dan doa dan doa, lalu kemudian beriman, lalu kemudian melangkah. Dan untuk support dari pelayanan ini tadi pastinya adalah dari oleh Tuhan Yesus, dan kemudian Tuhan memakai orang-orangnya Tuhan untuk mendukung pelayanan ini. Ketika orang-orang Tuhan melihat akan pelayanan ini, apa yang kami kerjakan, ketika mereka melihat bagaimana pelayanan ini dikerjakan, maka kemudian ada yang mensupport kegiatan atau seluruh pelayanan yang ada. Kendati pun setiap orang yang datang dan melihat pelayanan ini, mereka melihat, wow, ini pelayanan yang serius, ini pelayanan yang real, ini pelayanan yang nyata, ini pelayanan yang langsung bersentuhan dengan anak-anak yang membutuhkan. Dan ketika ditanyakan tentang pendanaan, maka kami katakan bahwa kita memang hanya betul-betul mengandalkan Tuhan. Dan Tuhan mengirim orang-orangnya Tuhan. Baik ada yang rutin setiap bulan, tetapi itu pun boleh dihitung dengan jari. Dan ada yang spontanitas, yang Tuhan kirim secara spontanitas untuk datang. Dan saya pun sampai sekarang melihat ini sebagai mujizat yang daripada Tuhan. Oleh karena Tuhan terus bekerja dan berkarya sehingga pelayanan ini masih tetap berjalan, dan bukan hanya berjalan tapi terus berkembang, terus melakukan percepatan, bersegera untuk menjangkau, memenangkan sebanyak mungkin anak bagi Kristus. Prinsipnya adalah kami melakukan bagian kami, Tuhan melakukan bagiannya, dan itulah pelayanan ini. Ini memang betul-betul pelayanan yang nyata dan jelas bahwa Tuhan berkarya secara ajaib, dan ada memang yang mendukung tetapi tidak sepenuhnya. Adalah pastinya dari Tuhan sendiri yang menaruh di hati saya untuk tadi melihat begitu banyak anak-anak yang tidak terjangkau. Maka itulah yang membuat saya dan juga kami di YPAC Cabang Bekasi terus mengerjakannya. Karena karena tadi anak penting bagi Yesus. Apa yang penting bagi Yesus itu penting juga bagiku. Tuhan gak pentingkan hal-hal yang bersifat lahiriah, tapi jiwa anak itu sangat berharga di mata Tuhan. Itulah yang memotivasi. Saya tidak rela, ya, sebagaimana firman Tuhan Matius 18 ayat 14, Bapa di surga tidak mengendaki, tidak mau, tidak rela satu anak pun binasa. Maka inilah yang mendorong begitu kuat untuk enggak rela ada satu anak pun binasa, enggak rela untuk ada satu anak pun yang terhilang. Karena kalau anak tidak mencari Tuhan, maka iblis yang akan mencari mereka. Itulah sebabnya, apapun tantangannya, apapun halangannya, Yayasan Pelayanan Anak Kalvari Cabang Bekasi tidak punya jaminan dari manapun tadi saya katakan. Tetapi kita terus bergerak karena hati, karena Tuhan menaruh itu di hati untuk menjangkau anak-anak yang tidak terjangkau. Itu yang paling kuat memotivasi. Oleh karena di sekitar saya ada, di depan mata ada begitu banyak anak-anak yang sedang berjalan menuju kebinasaan. Di depan mata ada anak-anak yang terbengkalai, anak-anak yang terlantar, anak-anak yang mau makan susah, anak-anak yang mau sekolah susah, anak-anak yang mau ke gereja pun susah karena gak punya transport. Anak-anak yang liar,
Itulah yang memotivasi, melihat. Visi itu kan berarti melihat mereka yang sangat-sangat membutuhkan. Itulah yang mendorong begitu kuat untuk menjangkau mereka. Apapun tantangannya, apapun halangannya, terus menjangkau, mencari mereka. Karena satu jiwa lebih berharga daripada seisi dunia ini. Dan Tuhan Yesus sangat mencintai anak-anak. Itulah sebabnya Tuhan Yesus sangat-sangat marah ketika murid-muridnya melarang anak-anak datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sangat marah. Itu berarti Tuhan Yesus sangat mementingkan anak. Maka moto daripada pelayanan ini adalah win the children today, win the world tomorrow. Memenangkan anak sekarang, memenangkan dunia masa depan. Dan juga kami ingin mempersiapkan generasi penerus. Sebagaimana moto yang seringkali kami kumandangkan, children today, leader tomorrow. Anak sekarang adalah pemimpin masa depan. Masa depan bangsa ini, masa depan gereja, masa depan kita semua adalah di anak-anak. Maka kalau kita memenangkan anak, kita memenangkan 4 generasi. Anak, remaja, dewasa, dan orang tua. Itulah sebabnya saya pilih pelayanan ini untuk bisa membawa anak kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan Yesus yang bisa menjawab kebutuhan asasi dari setiap anak. Berbicara tentang tantangan, Yayasan Pelayanan Kalvari, Cabang Bekasi, saya tentunya yang Tuhan percayakan sangat-sangat banyak tantangan. Tapi satu hal yang ingin saya sampaikan di sini adalah, sebagaimana tadi saya katakan bahwa tahun 2000 Yayasan Pelayanan Anak Kalvari Cabang Bekasi ini hadir di Bekasi, berdiri di Bekasi, itu dimulai di rumah saya yang boleh dikatakan itu rumah kontrakan. Sehingga akhirnya kami pindah di salah satu tempat, di satu ruang ruang yang sangat kecil sekali. Di situ kami sewa. Nah, dari situ kemudian saya suatu kali khotbah di salah satu gereja, lalu kemudian ternyata bapak yang jemput saya itu dia punya rumah di Bekasi Timur, lalu kemudian dia tawarkan, lalu akhirnya kami pindah lagi ke situ. Lalu pada akhirnya ada hamba Tuhan suami istri yang berkunjung ke kantor yang kami sewa boleh dikatakan di pinggir jurang ya, bisa kalau hujan deras itu bisa kami bisa longsor begitu. Nah, hamba Tuhan itu dia kemudian waktu datang dia lihat kondisi kantor, sementara dia tahu pelayanan yang dikerjakan sedemikian rupa sehingga dia tidak tahan, dia menangis pada waktu itu. Dan ketika dia tahu juga karena saya tamatan dari I3 Batu Malang dan dia juga cukup kenal banyak dengan hamba-hamba Tuhan tamatan I3 Batu Malang, lalu kemudian dia pada waktu itu dia kemudian kami sempat pergi pelayanan sama-sama, lalu dia itu pensiun. Nah, pada waktu dia pensiun, itu uang pensiunnya dia serahkan. Dia bilang ini dipakai untuk membeli kantor bagi YPAC. Dan uang pensiunnya itulah yang dia berikan. Puji Tuhan, dari pelayanan yang kami lakukan selama 22 tahun ini, ada anak-anak asuh kami yang menjadi anak-anak binaan, dan sekaligus kita juga pernah ada istilahnya anak asuh itu. Nah, itu mereka ada yang kemudian bisa diterima di UPH untuk program beasiswa baik untuk nursing maupun juga pendidikan, sehingga ada 2 anak kami yang sudah selesai dari UPH dan sekarang mereka sudah bekerja ada yang di Papua dan juga ada di tempat yang lain juga. Selain itu banyak yang bekerja di berbagai tempat. Lalu kemudian juga anak-anak yang kami layani juga, yang kami
tahu dan kami dapat dengar bahwa mereka menjadi anak-anak yang unggul di sekolah-sekolah, yang mendapatkan ranking-ranking. Lalu kemudian juga anak-anak, khususnya saya ingin anak panti asuhan yang kita layani itu, yang kami yang ada saat ini, sekarang ini mereka sudah di usia SMA, itu jadi pemain musik di gereja, pemain drum, pemain keyboard, pemain gitar, dan seterusnya. Lalu kemudian juga ada 2 anak yang sedang dipersiapkan saat ini memberi diri untuk menjadi hamba Tuhan. Yang satu mau menjadi pendeta dan yang satu mau menjadi misionaris. Iya, dan hal yang lain juga dampak dari pelayanan ini yang saya perhatikan adalah tempat-tempat yang kami datangi itu dulu tempat sangat kumuh, tempat yang dimana di situ banyak terjadi kejahatan dan sebagainya. Nah, ketika kami membuka pos-pos pelayanan di situ, maka terjadi perubahan ya, terjadi istilahnya ya, transformasi ya, terjadi perubahan yang sehingga lingkungan itu kemudian menjadi orang terlihat gitu, pengaruh daripada kehadiran pelayanan-pelayanan kita ini juga memberi pengaruh bagi lingkungan, baik bagi anak-anak maupun juga bagi lingkungan. Kami juga ketika mengadakan pelayanan atau mission trip ke daerah-daerah, maka di daerah-daerah itu ada anak-anak yang tamat SMA, mereka tidak sanggup untuk melanjutkan studi karena mereka kondisi yang sangat kurang mampu. Nah, anak-anak ini sekarang kami sekolahkan atau ada sekarang ini kuliah di Sekolah Tinggi Teologi yang ada saat ini. Jadi itu juga merupakan hasil dari pelayanan yang ada. Jiwa anak-anak sangat berharga di mata Tuhan Yesus. Mari hargai apa yang dihargai oleh Tuhan. Mari kita sama-sama bergandengan tangan untuk menyelamatkan generasi ini. Generasi yang sangat dicintai oleh Tuhan. Kami nggak mungkin sendiri. Tapi jikalau kita bersama-sama, maka kita bisa melakukan yang lebih banyak dan yang lebih besar lagi. Satu jiwa di mata Tuhan lebih berharga dari seisi dunia ini. Satu anak sangat berharga di mata Tuhan. Mari bersama-sama kita mengerjakan apa yang paling ada di hati Tuhan Yesus, yang berkata di dalam Matius pasal 19 ayat yang ke-13 sampai 16. Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan sekali-kali menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Mau dihargai oleh Tuhan? Bawa anak kepada Tuhan Yesus. Jangkau anak. Mari bersama dengan Yayasan Pelayanan Anak Kalvari Cabang Bekasi. Kita membawa anak kepada Tuhan. Maka Tuhan terlalu sanggup untuk memberkati hidup Bapak, Ibu, dan Saudara. Bukan hanya hidup kita, tapi anak cucu kita pun juga akan diberkati oleh Tuhan. Saya sering kali katakan bahwa bisa jadi orang yang melayani anak adalah yang paling dihargai di surga. Karena apa? Tadi, presentasi memenangkan jiwa bagi Kristus menurut hasil survei Moody Press. 0-4 tahun itu 1 tahun. 4-14 tahun itu 85%. 14 tahun sampai 30 tahun itu 10%. Dan 30 tahun ke atas itu 4%. Di manakah persentase terbesar memenangkan jiwa bagi Kristus? Di 4-14 tahun 85% membawa jiwa lebih banyak ke surga. Mari bersama dengan saya kita pilih pelayanan ini. Dan mari kita menikmati dan mengalami betapa ajaibnya Tuhan yang melayakkan kita untuk melayani bersama-sama. Kiranya Tuhan memberkati kita.